Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedia Nurneldis. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang hukum laut. Yang pertama yaitu tentang perairan pedalaman. Pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga pada tahun 1982, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang mengatur hukum laut telah disepakati. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994. Nah, di sini yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan, juga mencakup saluran air seperti sungai, kanal, danau, dan terkadang air di dalam teluk kecil. Di dalam perairan pedalaman, kedaulatan negara sama dengan yang dijalankan di daratan. Negara pantai bebas membuat undang-undang yang berkaitan dengan perairan pedalamannya, mengatur penggunaan apapun dan menggunakan sumber daya apapun. Adanya perjanjian yang bertentangan, kapal asing tidak akan memiliki hak di dalam perairan pedalaman, dan kurangnya hak lintas damai ini merupakan perbedaan utama antara perairan pedalaman dan perairan teritorial. Status hukum perairan pedalaman suatu negara adalah di bawah kedaulatan penuh negara pantai, yaitu status hukum perairan pedalaman diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara, kepulauan, dan perairan kepulauannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Indonesia termasuk ke dalam negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta km persegi. Dan panjang garis pantainya sampai 81.000 km, penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Maka, bagi orang Indonesia, laut adalah mata pencaharian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, supaya mata pencaharian para nelayan tidak hilang, maka negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Apa wilayah laut Indonesia harus dilindungi dari negara lain? Karena sampai saat ini masih banyak saja para nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia, dan para warga negara asing tidak boleh mengambil yang seharusnya tidak boleh mengambil ikan yang berada di laut Indonesia gitu. Jadi jika ada negara lain yang masuk ke wilayah laut Indonesia tanpa izin dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, maka itu akan disebut dengan perbuatan ilegal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis batas laut di Indonesia. Yang pertama yaitu batas laut teritorial. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Luas laut teritorial adalah 282.583 km persegi, di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai, khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur-jalur kepulauan dan tradisional. Kewajiban ini diatur di dalam pasal 49, 52, dan juga 53 KHL tahun 1992. Yang kedua yaitu ada batas landasan kontinen. Batas laut tidak hanya teritorial saja, tetapi juga ada landasan kontinen. Apa yang dimaksud dengan batas ini?
Eh, Batas ini adalah batas dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Dan apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai, maka batas terluasnya adalah continental slope atau continental rise. Berbeda dengan kelanjutan alam atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari ZEE. Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen yaitu 2.749 1 km persegi. Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 serta Bab 6 KHL tahun 1982, yaitu zona ekonomi eksklusif. Disebut juga dengan ZEE, yaitu merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas ZEE 2.936.345 km persegi. Luas ZEE sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam ZEE sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Pasal 5 mengenai ZEE. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dimiliki Indonesia. Yang pertama yaitu negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Yang kedua, negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Yang ketiga, memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut, serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zona tambahan. Apa itu zona tambahan? Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau jalur teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dan dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Menurut Angklos 1982 pasal 24 ayat 1, zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 Angklos 3 dinyatakan bahwa suatu zona di dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama yaitu mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sinatera. Yang kedua yaitu menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Nah, hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Ini menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru yang telah dibuat oleh Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Yang kedua, menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Yang ketiga, ada beberapa hal yang gunanya untuk memperjelas tentang letak zona tambahan, yaitu yang pertama, tempat atau garis dari mana lebar atau jalur tambahan itu harus diukur. Yang kedua, lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut. Yang ketiga, karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil.
atau 24 sampai 12 mil laut. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pada zona tambahan, negara pantai memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial, di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Selanjutnya, yang terakhir tentang kewenangan negara pada zona tambahan. Di dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan, disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk A. Mencegah pelanggaran peraturan atau regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang B. Menghukum pelanggaran peraturan atau regulation tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, ada ketentuan serupa dapat ditemukan dalam pasal 33 UNCLOS tahun 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk A. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya. Yang B. Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan dalam wilayah laut teritorialnya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang beberapa materi hukum laut. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.